Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan koleksi tabu lampot delima merah saya yang dihasilkan dari stek. Pada video yang sudah lalu pernah kita tunjukkan untuk delima merah saya yang saya hasilkan dari hasil cangkok, sedangkan pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan untuk delima merah hasil dari stek, baik hasil dari cangkok maupun dari stek yang berasal dari indukan yang pernah berbuah. Ternyata hasilnya akan lebih cepat berbuah juga. Jadi kedua-duanya asalkan dari indukan yang pernah berbuah, ternyata bisa lebih cepat berbuah juga untuk hasil dari keduanya. Di depan ini ada 3 jenis delima. Untuk yang pertama ini umurnya sudah kurang lebih 1 tahunan dan kita tanam di planter bag dengan ukuran 15 liter. Sedangkan yang kecil ini masih menggunakan polybag. Dan yang besar kita tanam dengan menggunakan pot plastik. Untuk umur dari hasil stek yang ada di polybag dan di pot plastik ini sebenarnya sama, karena untuk kedua tanaman delima ini kebetulan kita stek pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi berhubung yang kecil ini memang kita sengaja kita tanam dengan menggunakan polybag, ternyata pertumbuhan vegetatifnya cukup lambat, atau bisa dikatakan lebih lama dibandingkan ketika kita tanam dengan menggunakan pot yang lebih besar. Jadi dengan media terbatas ternyata pertumbuhannya lebih lambat, akan tetapi lebih cepat di dalam berbuah. Namun untuk yang satu ini sudah pernah berbuah berkali-kali dan buahnya seperti ini, lumayan mulus. Ini juga ada beberapa buah yang bisa bertahan, dan biasanya dalam satu tangkai itu terdiri dari beberapa bunga, akan tetapi yang jadi cuma satu bunga saja. Dan saya malah bersyukur, karena kalau dalam satu tangkai lebih dari satu buah, biasanya buahnya tidak akan besar. Sebenarnya untuk yang kecil ini masih belum layak ataupun masih belum kuat untuk menopang buah, karena batangnya yang masih kecil dan rantingnya yang masih kecil. Sebenarnya dia masih belum kuat untuk menopang buah, akan tetapi memang kita sengaja untuk tidak kita buang, karena kita akan melihat buahnya seperti apa, karena ini dari indukan yang berbeda. Dan ini kebetulan kita stek dari indukan punya teman saya. Kalau yang satu ini memang ini berasal dari indukan yang saya miliki, sedangkan untuk yang dua ini dari indukan lain
akan tetapi memang juga sudah pernah berbuah. Untuk melakukan stek sendiri, biasanya saya pilih batang yang agak kecoklatan akan tetapi belum tua. Dengan batang tersebut biasanya tanaman akan lebih cepat berbuah jika beruntung. Jadi misalkan seperti ini akan lebih bagus ketika kita gunakan untuk stek dibandingkan dengan batang yang seperti ini. Kalau seperti ini, misalkan ini bisa tumbuh dan menjadi tanaman baru, biasanya ini pertumbuhannya akan cepat, akan tetapi di dalam berbuah dia akan lebih lambat. Dan ketika kita melakukan stek, biasanya yang kita stek paling tidak terdiri dari 3 ruas. Jadi minimal 3 ruas dan biasanya tidak lebih dari 5 ruas. Ruas yang pertama biasanya kita gunakan sebagai akar, sedangkan untuk ruas yang lain digunakan untuk tumbuh tunas, seperti halnya ini. Ini dulu juga kita lakukan stek dengan menggunakan 3 ruas dan batangnya juga kecil dulu, seperti ini. Dan yang tumbuh di ruas kedua dan ketiga. Ruas kedua dia menjadi batang utama yang cukup besar dan lebih kokoh, sedangkan di ruas yang kedua ini merupakan cabang. Sebenarnya batang utamanya adalah yang kecil ini. Jadi kurang lebih ketika kita melakukan stek, pemilihan batang dan juga panjang batang seperti itu tadi. Jadi minimal 3 ruas dan maksimal 5 ruas. Sedangkan untuk pemilihan batang kita menggunakan batang yang agak kecoklatan namun belum terlalu tua. Dan hasilnya seperti ini. Jadi masih kecil ternyata sudah mampu untuk berbuah. Walaupun buah pertama ini kurang bagus dikarenakan dulu terkena hama seperti kutu periset dan juga kutu putih yang menghisap cairan yang ada di buah ini, sehingga membuat pigmen warnanya juga tidak bisa full merah. Di samping itu kebetulan ini kita tempatkan di tempat yang teduh sehingga menyebabkan untuk penyinarannya tidak full. Jadi ketika teman-teman pengen mempunyai tanaman delima yang cepat berbuah, bisa dilakukan dengan melakukan stek maupun cangkok dari indukan yang pernah berbuah, sehingga diharapkan dengan menggunakan indukan yang pernah berbuah dan memilih ranting ataupun cabang seperti yang sudah saya tunjukkan di awal, biasanya tanaman kita akan bisa lebih cepat untuk berbuah. Dan ini dari awal belum pernah kita gunakan pupuk untuk perangsang buah. Jadi ini memang sengaja kita biarkan sejauh mana tanaman ini bisa berbuah tanpa kita gunakan pupuk perangsang buah, dan ternyata kurang lebih sekitar 6 bulan tanaman ini sudah menunjukkan tanda-tanda bisa berbuah, dan buahnya juga bisa bertahan walaupun kurang optimal untuk besar buahnya dikarenakan
medianya juga sangat terbatas, dan ini juga belum kita aplikasikan pupuk kimia. Ini masih murni menggunakan nutrisi yang berasal dari media tanam yang kita racik. Dan tentu saja media tanam sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan. Ketika media tanam kita terbatas, tentu saja tanamannya juga tumbuhnya akan lebih terbatas, sehingga pembesaran batangnya juga akan lama. Beda halnya ketika tanaman kita tempatkan dengan media tanam yang lebih longgar, tanamannya juga akan cepat pertumbuhannya dan batangnya juga akan lebih cepat besar. Kita bandingkan saja dengan ini yang umurnya 1 tahunan, sedangkan yang ini masih jauh di bawahnya, akan tetapi pertumbuhannya cukup pesat, ditandai dengan batang yang cukup membesar, sedangkan ini masih lebih kecil dari yang kita tanam di pot ini. Mungkin itu saja sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai tabu lampot delima merah hasil dari stek yang berasal dari indukan yang pernah berbuah, ternyata mampu menghasilkan tanaman baru yang juga lebih cepat berbuah. Karena tentu saja teman-teman sangat mengharapkan tanaman kita untuk bisa cepat berbuah, baik terhadap delima maupun tabu lampot untuk jenis yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.